Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121, ayat 4, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Saudaraku, ketika kita ada dalam tekanan masalah, apakah itu berarti Tuhan tengah terlelap dan lengah menjaga diri kita? Di manakah Tuhan ketika beban itu begitu berat menekan kita? Ini pertanyaan yang mungkin sering timbul dalam benak kita ketika sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Ada saat di mana kita merasa bahwa kita sendirian, ada saat ketika di tengah kesendirian itu, kita mempertanyakan posisi Tuhan di tengah pergumulan kita. Pertanyaan ini tidak saja timbul pada kita, namun beberapa tokoh Alkitab pun pernah mempertanyakan hal yang sama. Ayub pernah mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Lihat apa yang pernah ia katakan dalam kitab Ayub pasal 22, ayat 23, demikian. Semuanya itu sama saja, itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah, dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Atau lihat jeritan Daud, ketika ia berada dalam pergumulan. Seperti yang dituangkannya dalam kitab Mazmur, demikian. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Janganlah berdiam diri terhadap aku. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Saudaraku, dalam hari-hari yang sulit, ditimpa badai krisis global yang tengah melanda dunia, ada banyak orang mulai kehilangan arah dan goyah imannya. Apakah benar Allah tidak sanggup mengangkat anak-anaknya keluar dari kesulitan? Saudaraku, Tuhan sanggup mengangkat saudara dari setiap kesulitan, sebab tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Tidak ada hal yang mustahil yang bisa Dia lakukan bagi orang percaya. Sesungguhnya, Tuhan selalu peduli, Dia tidak pernah berubah. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhan tetap ada memperhatikan kita, Dia rindu untuk terus memberkati kita, bahkan menjanjikan kita posisi sebagai ahli waris kerajaannya. Semua itu Dia janjikan pada setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ketika hari-hari ini, kita sulit memakai logika, dan tidak lagi cukup untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri atau orang lain, ini saatnya bagi kita untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidaklah mampu berbuat apa-apa. Disinilah kita harus menyadari bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, Raja dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan, dan lebih dalam lagi, kita harus senantiasa membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lengah, dan tidak pernah tidak siap untuk menurunkan mukjizat-Nya, dan segera melepaskan Anda dari beban masalah. Yang Dia perlukan, hanyalah iman Anda. Iman yang teguh, tidak goyah dalam kondisi apapun, dan tetap percaya dengan pengharapan penuh akan kuasa Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi pada saat Yesus ada di dalam perahu bersama murid-muridnya di tengah badai? Dalam Injil Matius pasal 8, ayat 23-27, di sana dikatakan, Yesus tengah tidur di buritan, dan murid-muridnya pun panik. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tertidur dan lengah? Sama sekali tidak. Yesus tidak berkata, "Maaf, saya ketiduran." Tapi Yesus malah menegur murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan, bahwa bencana seperti apapun, bukanlah menjadi masalah sulit bagi Tuhan. Tuhan menantikan reaksi dari kita, untuk membangun sebuah hubungan, dan komunikasi yang baik dengan Dia.
Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, dan menjauh dari Tuhan, maka kita akan terkutuk. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat 5, demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di saat seperti inilah, kita harus mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita harus mampu menyadari bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan tanpa henti. Janji-janji Tuhan tidak akan ada yang sia-sia, dan semuanya pasti digenapi. Imanilah hal itu dengan sungguh-sungguh, dan teruslah dekat padanya dengan penuh rasa percaya. Dalam kitab Mazmur pasal 55, ayat 23, dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan dalam kitab Mazmur pasal 63, ayat 7-9, mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat 23, mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini semua adalah janji Tuhan, yang berlaku bagi siapapun yang mengasihi Dia, dengan iman yang teguh. Dalam Mazmur selanjutnya, dikatakan, bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita semua, yang setia dan berharap padanya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 31, ayat 23 dan 24, demikian. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak, diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Masalah seperti apapun boleh datang, namun percayalah, Tuhan sanggup melepaskan Anda dari jeratan badai seganas apapun. Saudaraku, Tuhan tidak pernah lengah menjaga anak-anaknya, yang selalu mengasihi Dia dengan setia, dan dengan iman yang teguh.